لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد في مناكب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة. Waqad waradah lan teman-teman wis tumeka fi manaqibil ilmi ing dalem agunge ilmu. Fi manaqibil ilmi ing dalem agunge ilmu wa fadailihi lan keutamaane al ilmi. Apa ayatun piro-piro ayat wa akhbarun lan piro-piro hadis sahihatun kang sahih masyhuratun kang masyhur. Lam nastagil halih ora sibuk sapa ingsun bi zikriha kelawan nyebut ayatun wa akhbarun tadi itu bizikriha kelawan nyebut ayatun wa akhbarun kaila yatulah supaya yento ora dawa apa alkitabu kitab kaila yatulah supaya yento ora dawa apa alkitabu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihah masyhurah. Perlu diketahui bahwa terkait masalah manaqibul ilmi atau beberapa keagungan-keagungan ilmu atau wa mafakhirihi dan juga beberapa keistimewaan yang terkandung dalam ilmu dan juga keutamaan ilmu itu ada landasan dan ada dasar, yang mana landasan tersebut itu bermula dari ayatul Quran, dan itu bukan hanya satu ayat saja tapi banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan tentang keistimewaan, keagungan masalah ilmu. Bukan hanya dari ayatul Quran, namun di situ juga ditunjang oleh akhbarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis-hadis Rasulullah yang di situ memiliki sifat sahihah atau status hadisnya itu sahih, yang juga masyhurah. Hadis ini termasuk hadis yang tidak asing lagi di kalangan kita, yang menjelaskan tentang betapa besarnya derajat ilmu itu dan betapa agungnya kedudukan ilmu itu. Makanya tak sedikit di antara kalangan para ulama yang mengatakan al-ilmu huwal usul, atau dibalik al-aslu huwal ilm, asal atau pondasi dalam segala sesuatu itu adalah ilmu. Orang itu bisa mulia kalau bermula dari ilmu. Orang itu bisa bahagia, bisa sukses jika semua perilaku dan prosesnya di situ dilandasi dengan keilmuan. Semuanya, apapun itu, bukan hanya masalah agama saja. Jadi semua hal walaupun sifatnya duniawiyah, termasuk urusan-urusan pekerjaan, kalau tidak dilandasi dengan ilmu, maka nanti akan terjadi afat, beberapa petaka dan kerusakan. Oleh karenanya ini yang dimaksud dengan
al-aslu huwal ilm. Akan tetapi beliau pengarang kitab Ta'lim ini jujur mengatakan, lam nastagil bi dzikriha kaila yatulal kitab. Walaupun dalam ayatul Quran dan juga hadis Rasulullah sudah disebutkan di sana tentang manaqibul ilmi, keagungan ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaan-keutamaannya, namun dalam kitab ini kami tidak sibuk untuk mencatatnya. Artinya memang sengaja di Ta'lim ini tidak dijelaskan secara detail apa saja dasar-dasar keagungan ilmu, dalil-dalil keagungan ilmu. Kenapa? Itu semua sudah dicukupkan dengan hadis dan ayat-ayat itu. Dan alasan yang kedua, kailayatulal kitab, agar kitab Ta'lim ini yang sifatnya sebuah risalah, kitab kecil atau kitab ringkas, itu biar tidak terlalu panjang pembahasan dan persoalannya. Karena nanti kalau kitab ini terlalu tebal atau terlalu panjang, maka menyalahi ya status risalah. Yang namanya risalah itu ya kitab cilik, ya kitab ringkas dan kitab ringan. Kalau nanti keterangannya banyak, maka akan menyalahi status itu. Namun tidak menutup kemungkinan syarah daripada Ta'lim inilah yang menyebutkan bahwa wa yakfi fi fadilatihi ma ruwiyah an Abi Darda'i radhiyallahu taala anhu. Untuk mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu, cukup kita melihat terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang melalui atau menempuh satu jalan, yang mana di jalan itu kita gunakan untuk mencari ilmu, maka apa janjinya Allah? Orang yang menempuh satu jalan tersebut itu nanti akan diperjalankan juga di jalan-jalannya surga. Artinya apa? Orang itu kalau berjuang untuk mencari ilmu, maka sama saja berjuang untuk mendapatkan surganya Gusti Allah. Orang yang bertujuan mencari ilmu, maka dia sama seperti orang yang bertujuan menuju ke surga. On the way surga, OTW swarga. Jadi man sampean beli ke pondok, wis status semua diganti. On the way swarga. Pokok niatane ditata sing apik, kudu mapan, kudu bener. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha, dan seluruh para malaikat itu meletakkan atau membentangkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, karena seseorang yang sedang berjuang untuk mencari ilmu. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, dan orang-orang yang alim, pandai dalam masalah ilmu, maka akan dimohonkan ampun kepada Allah untuknya. Siapa yang memohonkan itu? Man fis samawat, seluruh makhluk Allah yang berada di atas langit, ya termasuk para malaikat. Wa man fil ardi, dan juga orang-orang yang hidup di bumi, bukan hanya hewan di sini, tapi pakai man, berarti seluruh baik hewan ataupun manusia, semua makhluk kepengiran sebeda bumi ia tasatana, kemudian ia tasalangit, kemudian wal hitanu fi jawfil ma, seluruh hewan-hewan yang berada di dalam air, semua itu memohonkan ampun untuk orang yang mencari ilmu kepada Gusti Allah. Berarti selama sampean sa'abid munduk asakola
belajar, selama itu pula kita sudah dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluknya pengiran. Kan nyaman kan? Kita ndak sibuk-sibuk istighfar, tak sibuk minta sepora ke pengiran, pon beda seminta aki sepora. Yaitu seluruh para makhluk itu. Wa inna fadlal alimi 'alal jahil ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang tak berilmu, itu perbandingannya sama seperti keutamaan bulan di malam Lailatul Qadar. Gini, kafadlil qamari lailatal badri, seperti perumpamaannya bulan purnama, bulan yang sinarnya itu paling maksimal, itu bulan purnama. Perbandingannya ala sairil kawakib, melebihi atas sinar pancaran cahaya yang timbul dari seluruh bintang-bintang di langit. Coba ketika malam tanggal 13, 14, 15 sampean memandang ke arah langit, pandangan sampean itu pasti terarah pertama kali ke rembulan. Dan yang paling nampak jelas dalam pandangan kita, keindahan cahaya yang paling jelas adalah cahaya bulan purnama. Terus kemana cahaya bintang-bintang yang lainnya? Tertutupi oleh keindahan satu bulan itu. Satu makhluk kepengiran searupa bulan. Wa annal ulama'a warasatul anbiya. Dan ini keistimewaannya lagi, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kengin ulama itu pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilmah. Para nabi di situ tidak ada satupun yang memberikan warisan kepada generasi setelahnya berupa dinar ataupun dirham, melainkan mereka semua para anbiya itu mewariskan kepada generasi setelahnya hanya berupa ilmu saja. Sehingga faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, berjuang untuk ilmu, maka jelas dia mendapatkan harta warisan secara sempurna dari para nabi, secara sempurna keseluruhan. Karena yaitu letaknya warisan para anbiya itu berada pada keseluruhan ilmu. Nah ini karena dari hadis ini kita sudah bisa bersyukur ke Pangeran. Alhamdulillah kita ini disibukkan dengan ilmu yang menjadi asal dalam segala hal. Mungkin iman terbuka tetap istiqomah. Faslun fi niyyati fi halit ta'allumi wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ya,